Saya tuh tidak suka membaca ya. Hobi yang bisa dilakukan saat itu adalah moto dan bikin video. Akhirnya diputuskan untuk bikin video. Jawabannya tuh why not? Kalau bisa kenapa enggak? Gak usah pikirin, ini orangnya siapa sih? Ini nggak usah ngapain, nggak penting ngapain di dalam sini. Yang penting apa? Adalah karyanya, itu yang penting. Halo YouTube, selamat datang di channel IMI TV. Perkenalkan, saya adalah Om Mobi dari Motomobi TV, pencinta otomotif dan reviewer otomotif juga. Awal suka otomotif itu dari semenjak kecil. Nggak segini sih, segini. Itu gara-gara orang tua, gara-gara ayah. Dia tuh sering sekali pulang dengan mobil yang berbeda-beda terus ya. Kadang kami curiga dia tuh dagang mobil. Tapi kayaknya enggak, ternyata dia nyobain mobil, dia punya teman-teman banyak punya showroom, dia nyobain mobil, terus kalau nggak suka dia balikin lagi, kalau suka dia bayar. Nah itu mobil macem-macem dia pernah bawa pulang, yang aneh-aneh pula, enggak sih, nggak pernah nggak aneh mobil yang dia bawa pulang biasanya. Apa yang membuat tertarik membuat bikin YouTube? Saya tuh tidak suka membaca ya. Baca, kalau lihat majalah itu biasanya yang dibaca cuma spesifikasi. Kemudian tulisan artikel yang dibuat oleh jurnalisnya biasanya nggak dibaca sama sekali. Kenapa? Kami nggak suka baca. Nah, yang paling suka adalah nonton. Nah, suatu ketika hidup lagi porak-poranda, hobi yang bisa dilakukan saat itu adalah moto dan bikin video. Akhirnya diputuskan untuk bikin video. Oh, bikin video review aja. Bermodalkan kamera yang sebentar lagi akan dijual juga. Akhirnya kita membuat review. Waktu itu video pertama adalah Vespa GTS 150 sebelum dijual. Dan ada beberapa mobil lainnya sebelum dijual juga. Kita buat reviewnya. Nah, itulah asal mula pertama kali. Ingin menyalurkan hobi aja sebenarnya. Ya, di tengah-tengah kerumitan hidup. Jadi melakukan itu tuh seperti refreshing tanpa harus keluar duit. Yang kemudian videonya diupload ke YouTube. Mau diupload kemana lagi? Saat itu satu-satunya ya YouTube. Akhirnya kita upload ke YouTube dan alhamdulillah ternyata yang nonton banyak. Ternyata suka dengan jokes-jokes yang kadang kami anggap garing gitu ya. Hello YouTube, hello YouTube, hello YouTube. Selamat datang di channel Motomobi. Ngebangun YouTube strugglingnya tentu banyak sekali ya. Ketika punya channel YouTube dari awal sampai akhirnya hampir setahun, itu nggak ada sama sekali pendapatan. Adapun pendapatan AdSense, cuma seperti kita ketahui bersama, AdSense itu pendapatan yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan sponsor yang masuk. Tapi alhamdulillah setelah hampir setahun ada sponsor yang masuk dan akhirnya bisa hidup. Nah, challenge apa yang paling berat pada saat produksi? Yaitu challenge mendapatkan kendaraan untuk direview. Karena mobil-mobil kita sendiri, mobil-mobil teman-teman sudah pada kita pinjem semua, udah habis. Oh nih, mobil dari mana lagi? Mau nggak mau minjem ke showroom atau minjem ke APM. Nah, APM belum mempercayai kita untuk minjem mobil karena siapalah kita. YouTuber itu tidak seperti wartawan. YouTuber tuh atau reviewer di YouTube itu nggak dianggap sama sekali oleh APM-nya, oleh APM mobil. Ya, kecuali kalau kita wartawan, kita media, kita sangat dianggap sekali. Kesulitannya adalah dapat kendaraan, tapi akhirnya satu-satu mulai berdatangan APM yang percaya dengan kita, akhirnya kita dipinjemin mobil dan bisa membuat review yang proper. Pengalaman menarik ya, tentu kita bisa traveling dengan gratis ya.
ada yang bayarin untuk kita ngetes suatu mobil yang semua orang di Indonesia belum pernah nyobain, kita udah nyobain duluan. Itu suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga, dan walaupun kita tidak mendapatkan nilai secara material untuk perjalanan atau produksi video itu, ya tapi kita mendapatkan pengalaman yang top sekali. Orang-orang belum nyobain, kita udah nyobain duluan. Kesan pertama naik mobil ini adalah nyaman. Yang seru juga tuh apabila kita buat video kolaborasi dengan teman-teman. Kolaborasi dengan teman-teman tuh selalu seru, ya, selalu ada dinamikanya di dalamnya. Yang kita bikin road party, kita bikin ada epic journey, bahkan berdua Om Fitra aja, berdua teman-teman sama Ridwan, sama Arif dan teman-teman lainnya, sama Den Dimas gitu. Selalu ada keseruan tersendiri gitu. Pesan nomor 1, jangan anggap itu karir. Anggap itu adalah suatu hobi yang Anda ingin salurkan. Karena kalau itu udah dianggap karir, kita harus memaksakan diri gimana caranya mendapatkan pendapatan sehingga nilai kreativitas kita tuh menghilang, bisa jadi matre gitu loh. Gimana sih? Ya, kalau mau bikin YouTube, kalau mau bikin konten apapun, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di Facebook, di TikTok, bikin karena Anda suka. Jadi jangan bikin sesuai market, enggak. Bikin yang Anda sendiri ingin nonton. Anda sendiri bisa ketawa kalau nonton. Anda sendiri bisa tertarik untuk kalau nonton video yang Anda bikin sendiri. Itu. Jangan mikirin pendapatan dulu. Ya nanti akhirnya itu akan datang dengan sendirinya. Tapi ya sabar. Bisa makan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk sampai mendapatkan pendapatan. Cuma dengan kita melakukannya dengan enjoy, kita melakukannya itu seperti hobi, ya tentu aja nggak ada rasa bebannya untuk membuat suatu produksi video. Keren dong mobilnya. Hasil kerja keras. Total sekarang agak hilang hitungan ya, karena datang dan pergi ya selalu, jadi hitungannya hilang. Ya 20-an sih kayaknya ya, nggak banyak kok, banyakan Om Fitra tuh. Banyak ya mobil waktu masa muda. Mobilnya udah pada nggak ada di sini sekarang, mobil zaman dulu. Tapi dulu pernah punya CJ7 juga ini, warnanya biru mirip seperti biru ini. Ya jadi dipakai kuliah dulu ya, CJ-nya manual, kalau ini matic. Jadi udah tua juga tuh, 82 ke 2000-an itu udah 20 tahun juga mobilnya. Ya namanya mobil 20 tahun pasti ada mogok-mogoknya, pasti ada sakit-sakitnya. Hidupnya itu mungkin setengah di bengkel, setengah dipakai. Dulu jalan-jalan sama istri, bukan istri, dulu masih belum istri. Tuh pacaran naik CJ7 juga. Walaupun dia sebel banget kalau misalnya naik CJ7, dia senengnya kalau lagi minjem mobil orang tua, cuma ya tetap aja ini punya kesan yang luar biasa. Tahu-tahu di pinggir di tol mogok gitu ya. Tahu-tahu ada montir. Bisa loh di tol dekat pintu tol tuh ada montir, tahu-tahu datang. Kok bisa ada montir di situ gitu, bawa toolkit lagi. Ngapain? Kayak udah siap-siap nerima mobil mogok kayak di situ ya. Heran. Mobil yang paling berkesan yang sudah pernah direview. Banyak sekali, semuanya punya kesan luar biasa sendiri. Biasanya review-review yang dilakukan di luar negeri sih. Itu karena tempatnya berbeda, seringkali mobilnya setir kiri gitu, jadi punya kesan tersendiri. Jadi ya yang berkesan adalah nge-review mobil setir kiri. Itu agak beda tuh rasanya. Oh ada Wuling REV, Subaru WRX Wagon, Kia EV6. Ya itulah mobil-mobil baru itu pasti direview, kecuali ini nih. Nggak pakai nyoba dulu, cuma lihat gambar doang udah beli. Seninya itu selalu pada kesulitan-kesulitan yang, karena
project car itu mobil yang tidak didesain untuk melakukan itu, seperti Ayla gitu, tidak didesain untuk pakai turbo, sehingga semuanya tuh pada rusak jadinya, komponen-komponen lain yang tidak kuat sama power yang lebihnya. Kemudian kayak Xenia tuh rumit sekali kerjaannya karena bukan hanya urusan engine mounting, tapi ruangannya pun nggak muat. Bayangin mesin Xenia itu 1300 4 silinder, tahu-tahu dipasang 4000 cc V8 gitu kan, udah challenge yang luar biasa. Tapi untungnya yang ribet bukan Mobi, yang ribet adalah mekanik yang mengerjakan. Jadi ya seru aja dijadiin video, apalagi itu seru sekali. Jawabannya tuh why not? Kalau bisa kenapa enggak? Kita bikin Sigra itu LCGC 7-seater, tapi pelan banget. Kenapa nggak pakein turbo ya dari pabriknya? Enggak, kita pasangnya sendiri. Tuh, jadi lebih kencang, ya nggak boyo. Terus ada Ayla Turbo. Ayla Turbo itu sebenarnya secara power itu nggak semenggelikan Sigra gitu ya. Cuma ini kalau turbo lucu juga nih, 3 silinder 1000 cc turbo. Wah, lucu ya. Akhirnya sekarang ditiru tuh sama Daihatsu. Enggak ditiru sih. Mereka memang udah punya mesinnya kayaknya. 1000 cc 3 silinder turbo yang ada di Rocky Race. Ya, beda mesinnya sama ini. Cuma kan jadi mirip speknya kan. Keren nggak tuh? Oh iya, sama satu lagi Xenia V8. Nah, kalau itu purely benar-benar kegilaan sih. Xenia dipasang mesin V8, cuma ya happy tuh, hasilnya juga memuaskan. Jadi jawabannya adalah why not? Pesan untuk netizen yang kepo, nggak usah kepo. Nanti kalau kepo nyari-nyari di internet belum tentu bener, ya. Sebagian besar kemarin nyobain juga salah, bukan orangnya. Nanti disangka ini, nanti orangnya geeran. Nanti atau orangnya kesel lagi. Ya, disama-samain sama Mobi. Ya, udah nikmati saja konten yang dibuat oleh Mobi, Motomobi, Mesmobi. Nikmati aja konten-konten itu. Nggak usah pikirin ini orangnya siapa sih. Ya nggak usah ngapain. Nggak penting ngapain di dalam sini. Yang penting apa? Adalah karyanya. Itu yang penting.